Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan materi kami, yaitu tentang sistem CRM atau Customer Relationship Management. Materi pertama akan saya sampaikan, yaitu tentang definisi CRM. Definisi CRM adalah singkatan dari Customer Relationship Management yang mengacu pada sistem bisnis yang dirancang untuk mengelola interaksi-interaksi yang terjadi terhadap pelanggan dan calon pelanggan Anda. Tujuannya adalah untuk membantu bisnis Anda dalam mengembangkan hubungan yang dapat bertahan lebih lama dengan para pelanggan, mendorong pertumbuhan bisnis dan meningkatkan loyalitas pelanggan. CRM ini paling banyak digunakan oleh tenaga penjualan dan pemasaran karena sistem CRM dapat membantu perusahaan untuk merampingkan alur kerja bisnis sehingga dapat meningkatkan efisien dan produktivitas. Fitur unik yang diperlukan dalam sistem CRM di Indonesia adalah menciptakan sales KPI khusus yang akan digunakan untuk memantau produktivitas, melacak GPS secara langsung, serta mengotomatisasi dokumen, interaksi dengan WhatsApp dan pusat panggilan. Saat ini pengguna banyak software CRM adalah tim layanan pelanggan serta tim pendukung dan operasional untuk mengelola layanan pasca penjualan mereka. CRM ini adalah sebuah sistem yang menyediakan hubungan terpusat yang menyimpan semua data kontak bisnis seperti kontak pelanggan, calon pelanggan, pemasok barang, pers, dan kolagen Anda. Seiring waktu, sistem tersebut akan membangun riwayat interaksi dengan setiap kontak termasuk email, panggilan, catatan rapat, dan penjualan. Aplikasi CRM juga dapat diintegrasikan ke aplikasi dan saluran lain seperti situs web, pemasaran digital, dan perangkat lunak akuntansi. Hal ini memungkinkan membuat alur kerja yang otomatis sehingga dapat menggantikan proses manual rutin apapun di bisnis. Misalnya, dapat menggunakan aplikasi ini untuk menerima permintaan baru dan situs web yang menjalankan proses penjualan otomatis. Permintaan yang masuk tersebut selanjutnya akan memicu pembuatan akun yang kemudian harus ditindaklanjuti, salah satunya diawali dengan mengirimkan pesan selamat datang kepada mereka. Baiklah, selanjutnya yaitu manfaat sistem CMR, yaitu yang pertama mendorong loyalitas pelanggan. CMR ini memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan informasi dari sebuah titik kontak dengan pelanggan, baik melalui web, call center, atau melalui staf pemasaran dan pelayanan di lapangan. Yang kedua yaitu mengurangi biaya. Dengan penerapan CRM ini, penjualan dan pelayanan terhadap pelanggan dapat memiliki skema yang spesifik dan fokus serta dapat menargetkan pelayanan pada pelanggan yang tepat di saat yang tepat. Yang ketiga yaitu meningkatkan efisien operasional. Kemudahan proses penjualan dan layanan akan dapat mengurangi risiko turunnya kualitas pelayanan dan mengurangi beban cash flow. Yang keempat yaitu peningkatan time to market. Penerapan CMR ini akan memungkinkan perusahaan mendapatkan informasi mengenai pelanggan seperti data tren pembelian oleh pelanggan yang dapat dimanfaatkan perusahaan dalam menentukan waktu yang tepat dalam memasarkan suatu produk. Yang kelima yaitu meningkatkan pendapatan. Seperti yang telah disebutkan di atas, penerapan CRM itu yang tepat akan meningkatkan loyalitas pelanggan, mengurangi biaya, meningkatkan efisien operasional, dan meningkatkan time to market, yang pada akhirnya akan berujung pada peningkatan pendapatan perusahaan.
Sistem CRM ini dapat membantu hal-hal sebagai berikut. Sebagai melacak tim penjualan dan KPI atau sales, meningkatkan manajemen kontak atau basis data, meningkatkan retensi dan kepuasan pelanggan, memajukan manajemen penjualan, meningkatkan efisiensi dan penjualan, menciptakan kolaborasi atau perusahaan dan tim melalui chatting atau WhatsApp, memfasilitasi akurasi pelaporan dan perkiraan penjualan, meningkatkan wawasan data untuk pemasaran dan pengembangan produk, meningkatkan hasil metrik penjualan, dan yang terakhir membantu pertumbuhan bisnis. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Aisyah dan yang selanjutnya lagi akan dijelaskan oleh Julima. Terima kasih. Baiklah, saya Julima. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Dan sekarang saya akan membacakan dampak atau efek CRM system. Pelanggan merupakan hal terpenting dalam bisnis. Karena itulah CRM menjadi penting. Pengalaman pelanggan yang baik dapat meningkatkan pertumbuhan bisnis. Dengan meningkatkan loyalitas pelanggan, hubungan dengan pelanggan tidak bisa disepelekan jika ingin bisnis terus berkembang. Berikut ini adalah beberapa hal bagaimana CRM memberikan dampak bagi bisnis. Pertama, mengelola dan menganalisis data dengan mudah. CRM membantu perusahaan dalam mengambil keputusan dengan lebih baik dan cepat berdasarkan data real. Software CRM memberikan laporan dalam format yang mudah dipahami dan dapat diakses kapan saja melalui aplikasi mobile CRM. Kedua, mengidentifikasi dan mengelola prospek. CRM sangat berdampak bagi efisiensi proses penjualan. Tampilan sales pipeline pada software CRM dapat membantu tim sales dalam melakukan follow-up. CRM dapat berfungsi sebagai software manajemen tugas yang akan memudahkan tim sales dalam melakukan sales monitoring untuk mengidentifikasi dan mengelola siapa saja prospek yang sedang berjalan. Dengan demikian, tim sales lebih efisien dalam mengelola hubungan dengan prospek. 3. Mengantisipasi kebutuhan pelanggan. Dengan CRM, pegawai dapat memperoleh data seperti kontak, riwayat pembelian, rekaman percakapan, dan lainnya dengan cepat dan mudah. Dengan seluruh data pelanggan tersebut, perusahaan dapat memahami pelanggan lebih baik dengan mengantisipasi kebutuhan pelanggan. Hal tersebut akan meningkatkan keputusan dan perusahaan akan mendapatkan loyalitas mereka. Keempat, meningkatkan layanan kepada pelanggan. 3 dari 4 pelanggan mengatakan akan menghabiskan uang lebih banyak pada perusahaan yang memberikan customer experience yang positif. CRM meningkatkan customer experience melalui kemudahan akses terhadap data pelanggan sehingga customer service dapat memberikan pelayanan lebih baik kepada pelanggan. Selain itu, adanya integrasi dengan aplikasi lain seperti WhatsApp, API juga semakin memudahkan komunikasi dengan pelanggan. Kelima, meningkatkan penjualan. Software CRM membantu perusahaan dalam meningkatkan penjualan. Terdapat berbagai statistik CRM, salah satunya menunjukkan bahwa CRM dapat meningkatkan keuntungan hingga 41% per salesperson. Selain itu, CRM juga meningkatkan customer retention hingga 27%. Dengan demikian, perusahaan dapat menjalin hubungan jangka panjang dengan pelanggan dan lebih mudah dalam melakukan upsell kepada pelanggan existing. Terakhir, melacak kegiatan dan KPI perusahaan. CRM dapat berfungsi sebagai aplikasi tracking untuk melacak kegiatan dan KPI perusahaan.
Hal ini sangat penting, terutama di situasi saat ini, di mana perusahaan menerapkan sistem work from home atau WFH. Alasan pentingnya CRM untuk WFH diantaranya adalah kemudahan dalam melacak aktivitas yang dilakukan anggota tim, serta kinerja perusahaan melalui software KPI, Key Performance Indicator. Saya Siti Aisyah, saya akan menjelaskan mengenai materi selanjutnya, yaitu contoh Customer Relationship Management dan tanggapannya. Seperti misalnya adanya layanan pengajuan customer service lewat email, SMS, telepon, WhatsApp, Facebook, Instagram, dan akun media sosial lainnya. Selain itu, penggunaan review dan pemberian penilaian oleh pembeli setelah barang yang dibeli sampai merupakan salah satu cara supaya e-commerce bisa meningkatkan pelayanan mereka, termasuk pelapak atau penjual barang yang ada di dalamnya. Contoh Customer Relationship Management, misalnya pada perusahaan telekomunikasi. Perusahaan telekomunikasi menggunakan aplikasi Customer Relationship seperti Customer Value Application yang berperan dalam memungkinkan pelanggan terlibat terhadap proses peningkatan pelayanan. Kemudian Operational Application memungkinkan berperan dalam interaksi dengan pelanggan, serta Analytic Application berperan dalam memahami kebutuhan pelanggan. Tanggapan dari contoh tersebut yaitu teknologi informasi sangatlah memberikan keuntungan dan mempermudah suatu hal. Misal adanya Customer Relationship Management System, perusahaan dapat mengerti seperti apa yang konsumen inginkan, dapat meningkatkan loyalitas konsumen, dan dapat memperkuat hubungan perusahaan dengan konsumen, serta dapat meningkatkan penjualan dan pendapatan perusahaan, serta dapat meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian presentasi dari kelompok 9. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.